Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai klasifikasi desa, di mana materi ini merupakan materi pelajaran geografi di kelas 12 IPS. Berdasarkan Kepmendagri nomor 050145/2022, terinci jumlah wilayah administrasi pemerintahan dan pulau di seluruh Indonesia sebanyak 34 provinsi, ada 416 kabupaten, 98 kota, 7.266 kecamatan, 8.506 kelurahan, 74.961 desa, dan 16.772 pulau. Nah, berdasarkan tingkat perkembangannya, desa ini terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah desa tradisional. Apa itu desa tradisional? Desa tradisional adalah desa yang masyarakatnya masih bergantung sepenuhnya pada kekayaan alam untuk bertahan hidup. Tingkat perkembangan masyarakat masih rendah karena tidak adanya pengaruh ataupun komunikasi dari luar wilayah desa. Lalu bagaimana ciri-ciri desa tradisional? Ciri-cirinya adalah yang pertama ditinggali oleh sebuah suku, dua ada tradisi leluhur masih terus dipegang, yang ketiga letak desa biasanya terpencil dan juga terisolir, yang keempat masyarakat masih bergantung pada alam untuk bertahan hidup, yang kelima penduduknya cenderung tertutup dari daerah lain, dan yang keenam hubungan antar personal masih sangat erat. Lalu bagaimana dengan desa swadaya? Kalau masyarakat desa swadaya ini sudah lebih berkembang jika dibandingkan dengan desa tradisional, di mana kebutuhan sehari-hari sudah mampu mereka penuhi sendiri dengan cara memanfaatkan alam. Meskipun perkembangan masyarakatnya masih cukup rendah karena kurangnya komunikasi dengan daerah lain. Lalu bagaimana ciri-ciri desa swadaya? Ciri-cirinya antara lain: 1. Penduduknya jarang. Yang kedua, mata pencahariannya homogen dan biasanya bersifat agraris. Yang ketiga, masih ada campur tangan adat. 4. Kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Yang kelima, lokasi masih cukup terpencil sehingga sulit diakses. Yang keenam, sarana dan prasarana masih sangat kurang. Kemudian kita masuk ke kategori yang ketiga, yaitu desa swakarya. Apa itu desa swakarya? Desa swakarya adalah desa yang masyarakatnya sudah berkembang cukup baik dengan pola pemikiran yang mulai terbuka. Kegiatan ekonomi yang dilakukan sudah tidak hanya untuk kebutuhan sendiri, tapi juga untuk didistribusikan ke daerah lain. Interaksi antar desa sudah terjalin sehingga perkembangan masyarakatnya lebih cepat dan mudah. Ciri-ciri desa swakarya itu sendiri antara lain: 1. Mata pencaharian penduduknya mulai beragam. 2. Adat istiadat sudah mulai mengalami transisi sesuai dengan perkembangan masyarakat. 3. Pemerintahan desa mulai berkembang. 4. Adanya infrastruktur desa yang memadai. 5. Kualitas hidup masyarakat meningkat. 6. Akses keluar daerah yang mudah. Dan yang terakhir adalah teknologi mulai digunakan meskipun masih rendah. Lalu bagaimana dengan desa swasembada? Dalam klasifikasi desa berdasarkan tingkat perkembangannya, desa swasembada adalah desa yang sangat maju dibandingkan dengan kategori desa sebelumnya. Masyarakat desa swasembada sudah mampu memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa secara optimal. Perkembangan masyarakat sudah sangat baik dan mampu menyerap pengaruh dari daerah luar dengan mudah. Adat sudah tidak lagi berpengaruh pada perekonomian masyarakatnya dan desa berkembang dengan cukup cepat. Adapun ciri-ciri desa swasembada antara lain: 1. Kualitas dan taraf hidup sangat meningkat. 2. Mata pencaharian masyarakat beraneka ragam. 3. Biasanya terletak di pusat kota. Yang keempat, teknologi dan alat modern sudah banyak digunakan. Yang kelima, cirinya yaitu sarana dan prasarana penunjang sudah tersedia. Kemudian ciri berikutnya adalah tingkat pendidikan, kesehatan, dan keterampilan tinggi. Kemudian transportasi antar wilayah sangat mudah diakses dan
Ciri yang terakhir adalah hubungan dengan wilayah lain sudah terjalin dengan baik. Demikianlah penjabaran materi mengenai klasifikasi desa berdasarkan tingkat perkembangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.